Saya pengusaha wira swasta pisang bolen dan soto pacitan. Saya akan bercerita dari awal mula saya berkecimpung di dunia bisnis makanan. Pertama, sebelum menikah saya bekerja di perusahaan swasta sebagai orang lapangan. Kemudian saya merit dan mempunyai anak. Terus habis itu saya tidak diperbolehkan untuk bekerja dengan suami. Lalu saya bermain-main ke rumah kakak suami, karena kakak suami itu juga ada usaha bikin pisang bolen, dan dari situlah saya belajar mulai membuat pisang bolen sampai sekarang ini. Saya mulai merintis pisang bolen dari tahun 2009 sampai tahun 2020 ini. Awal mulanya saya berkecimpung dan menggeluti bisnis pisang bolen karena satu, saya sudah mempunyai anak dan saya ingin bisnis di rumah yang tidak mengikat waktu dan dapat disambi dengan mendidik anak, dan pekerjaan rumah juga tidak terbengkalai. Awal mula saya bikin pisang bolen dengan pedenya sih, saya bikin coba-coba dengan komposisi yang sedikit, bahan yang sedikit sebagai percobaan. Awal mula saya membuat satu, adonan kelembapan karena terlalu banyak air. Yang kedua, dalam pengovenan mungkin apinya terlalu besar jadi agak keberangas atau gosong sebelah gitu. Yaitu pengalaman saya waktu saya pertama kali membuat pisang bolen. Produksi pisang bolen saya sudah saya jual di daerah Tembalang, di Pujasera. Saya titipkan dari pagi hari, nanti saya siang saya ambil, kemudian hari-hari berikutnya seperti itu. Pernah saya titipkan di satu toko, tapi dia mintanya jangka waktu 1 minggu lah. Berhubung pisang bolen tidak tahan lama, hanya tahan 4 hari, maka saya putuskan tidak untuk menyetor ke sana lagi, tak titip ke sana lagi. Saya akan menceritakan proses pembuatan pisang bolen dari awal berbelanja bahan-bahannya. Pertama, saya berbelanja pisang. Saya menggunakan pisang raja buah atau pisang raja tonto. Saya memilih pisang raja buah yang agak tua, kulitnya yang agak kecoklat-coklatan, karena di situ banyak mengandung madu dan rasanya manis. Yang kedua, untuk bahannya saya menggunakan tepung terigu biasa, margarin, gula halus, susu, korsvet, telur, keju, meses, dan lain-lainnya. Selain pisang bolen juga dapat diisi dengan sosis dan keju, ataupun diisi dengan peyem dan coklat. Mengapa saya memilih peyem daripada saya memilih tape? Karena tape kandungan raginya semakin banyak, jadi kalau di oven semakin lama dia akan meletus, jadi bahan adonannya itu kulitnya akan terbuka dan mesesnya akan keluar semua, jadi penampilannya kurang meyakinkan. Nah, saya pilih peyem karena peyem kandungan raginya tidak terlalu banyak dan dia keset. Jadi kalau dibungkus dengan adonan pisang bolen yang tepungnya itu, kulitannya itu dibakar, dia akan tetap padat dan tidak mengembang terlalu besar. Biasanya saya belanja untuk pisangnya pagi di pasar karena sudah punya langganan. Kemudian pisangnya bukan saya goreng, saya kukus, dan itu saya lakukan di sore hari. Kemudian saya membuat adonan pisang bolen, saya masukkan ke dalam kulkas, dan nanti malam harinya saya bikin waktu anak-anak tidur, karena kalau anak-anak tidur bikin pisang bolennya semakin enak, tidak ada yang mengganggu. Lalu saya oven di pagi hari dan saya setorkan ke Pujasera di Tembalang pagi hari jam 6. Itu dalam bentuk kemasan per bijian. Suka dukanya saya menjalani usaha pisang bolen ini selama 10 tahun. Sukanya saya lebih santai dengan bisnis sendiri, dengan usaha sendiri, jadi tidak mengikat waktu. Enaknya di situ. Yang kalau tidak enaknya, kalau misalnya hujan, ya resikolah orang jualan, kadang ramai, kadang sepi, apalagi di daerah Tembalang kan banyak penduduknya mayoritas pelajar, mahasiswa. Jadi kalau sepi ya sepi, nggak seperti banyak. Tapi kalau pas ramai ya ramai sekali, kadang sampai 2 kali saya menyetor ke sana. Kata motivasi saya, jangan mengenal lelah, terus berusaha dan belajar lebih baik. Yang kedua, semoga
apa yang menjadi keinginan saya dan usaha saya dapat berjalan lancar dan barokah buat semuanya.